Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah satuan proses tentang kinetika reaksi. Jikalau kalian ingin cari beberapa referensi, di halaman ini kalian bisa melihat beberapa referensi ataupun buku yang bisa kalian nanti mungkin cari ataupun download ya. Ada beberapa buku. Yang pertama yang paling kanan, bukunya Metcalf dan Eddy. Yang kedua bukunya Wiley, dan sebelah kiri juga bukunya Wiley ya. Oke, kita belajar terkait dengan kinetika reaksi. Apa sih kinetika reaksi? Kinetika reaksi itu adalah satu bahasan yang mempelajari tentang kecepatan ataupun laju reaksi. Kecepatan reaksi, dalam kurung dilambangkan dengan huruf R, I, adalah banyaknya konsentrasi suatu zat yang dapat berubah menjadi zat lain dalam setiap satuan waktu. Reaksi kimia dapat diklasifikasikan dalam salah satu cara berikut. 1. Berbasis jumlah mol reaktan yang harus membentuk proses reaksi. Ingat ya, dasarnya adalah stoikiometri. Di sebelah kanan ini, kalian bisa melihat bahwa ternyata mol merupakan sesuatu yang dijadikan referensi. Jadi kalau misalnya bentuknya massa, volume dalam kondisi STP, standar temperatur dan pressure, molaritas atau jumlah partikel, maka kalian harus rubah dulu dalam bentuk mol. Ataupun juga misalnya saja reaksi itu bisa diklasifikasikan dengan cara berbasis kinetika dengan orde reaksi atau pangkat reaksi. Ini yang akan kita bahas lebih banyak pada pertemuan kali ini. Pengaruh konsentrasi terhadap laju ataupun hukum laju. Di dalam reaksi ini kita melihat sebuah reaktan A ditambah B menjadi produknya G dan H. A, B, G, H kecil adalah koefisien. Kalau kita belajar di stoikiometri, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Berarti A, B, G, dan H itu bisa menggambarkan bagaimana konsentrasi dari reaktan-reaktan atau produk-produk yang terbentuk ya dalam konteks mol. Laju atau lambangnya R kecil atau kita sebut juga asalnya dari kata bahasa Inggris yaitu rate adalah konsentrasi pangkat N, di mana N ini adalah orde ataupun tingkat reaksi. Jikalau reaksi ini melibatkan dua reaktan, maka laju reaksi ataupun R sama dengan K, di mana adalah K ini adalah tetapan laju reaksi, konsentrasi A, pangkat M, di mana pangkat M itu adalah orde tingkat reaksi terhadap A, B, pangkat N, di mana N adalah orde ataupun tingkat reaksi terhadap B. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa laju reaksi R sama dengan K, A pangkat M, B pangkat N. Dari persamaan ini. Nah, berapakah orde ataupun tingkat reaksi total? Maka kita tinggal menjumlahkan M plus N. Misalnya saja M-nya 1, N-nya 1. Maka orde ataupun tingkat reaksinya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Jikalau M-nya 1, N-nya 0, berarti 1 tambah 0. Berarti orde ataupun tingkat reaksinya adalah 1 tambah 1, 1 tambah 0 sama dengan 1. Klasifikasi reaksi. Reaksi ada dua jenis. Yang pertama reaksi yang homogen, di mana reaksi yang terjadi dalam fase tunggal. Misalnya dalam fase cair saja, padat saja, atau gas saja. Reaktan didistribusikan secara merata dan kontinu dalam seluruh fluida. Dapat terjadi secara searah, irreversible, ataupun dua arah, reversible. Sedangkan reaksi heterogen adalah reaksi yang terjadi di mana reaktan lebih dari satu fase. Biasanya terjadi reaksi antar permukaan fase. Misalnya contoh reaksi pertukaran ion atau ion exchange. Jadi kalau reaksi homogen misalnya saja yang bereaksi adalah cair dengan cair, padat dengan padat, gas dengan gas. Sedangkan kalau heterogen bisa saja cair dengan gas, cair dengan padat, gas dengan padat, dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai reaksi homogen dan reaksi heterogen. Reaksi yang homogen tadi yang pertama ada yang disebut sebagai reaksi searah ataupun irreversible. Reaksi searah adalah reaksi yang
berkesudahan ataupun reaksi yang hanya berjalan satu arah saja. Artinya ketika reaktan-reaktan bereaksi dan produk sudah mulai terbentuk, maka reaksi sudah berhenti dan pada kondisi timbang ataupun setelah reaksi tidak ditemukan reaktan kembali. Contohnya adalah percampuran antara natrium hidroksida NaOH dan asam klorida HCl. Jadi kalau NaOH bereaksi dengan HCl, dia akan membentuk NaCl dan H2O. Dia nggak bisa kembali lagi, NaCl ditambah H2O bisa nggak jadi NaOH dan HCl? Tidak bisa. Inilah disebut sebagai reaksi searah. Ini A, B, produknya adalah C dan D. Dia cuma satu arah. Reaksi searah ataupun irreversible berdasarkan ordernya ada 3 jenis. Yang pertama, order 0. Dalam reaksi order 0, laju reaksi independen dari konsentrasi reaktan, sehingga perubahan konsentrasi tidak mengubah laju reaksi. Umumnya terjadi pada dekomposisi termal. Contohnya adalah dekomposisi Hi menjadi H2 dan I2. Pada permukaan emas merupakan reaksi order 0 terhadap Hi. Jadi kalau reaksi order 0 adalah reaksinya tidak bergantung dengan konsentrasi reaktan. Ya. Yang kedua adalah orde pertama. Reaksi orde pertama adalah ketika laju reaksi bergantung pada satu reaktan dan jumlah eksponennya 1. Contohnya, pembentukan butil alkohol dari util klorida dan air merupakan reaksi orde 1 terhadap butil klorida. Jadi, ketika kita melihat tadi persamaannya, R sama dengan K, reaktan A pangkat M, maka yang bereaksi cumalah A saja dengan pangkat eksponennya 1. Sedangkan yang B-nya itu pangkatnya 0, tidak bereaksi. Nah, dalam hal ini misalnya saja adalah butil klorida, butil alkohol maksud saya, dari util klorida ini bereaksinya inilah yang berperan, sedangkan H2O-nya tidak berperan. Nah, sedangkan orde kedua adalah reaksi yang dianggap sebagai reaksi orde kedua jika ordenya secara keseluruhan berjumlah 2. Contohnya dekomposisi NO2 merupakan reaksi orde 2 terhadap NO2. Ya, jadi ada 2 reaktan yang bereaksi ataupun misalnya saja satu reaktan tetapi pangkatnya 2. Ya. Selain reaksi satu arah yang terdiri dari orde 1, 2, dan 3, terdapat juga reaksi dua arah, reversible, atau reaksi bolak-balik, yaitu reaksi yang berjalan dengan dua arah dan membentuk kesetimbangan. Reaksi ini memiliki kecepatan ataupun laju pembentukan produk sama dengan laju pembentukan reaktan. Sedangkan reaksi irreversible ataupun reaksi berkesudahan adalah reaksi yang berlangsung satu arah, sehingga tidak membentuk kesetimbangan. Sebagai contoh, reaksi pembentukan amonia dari gas nitrogen dan hidrogen menurut reaksi berikut. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Ini dia bisa bolak-balik lagi. NH3-nya menjadi N2 dan H2. Ini yang disebut reaksi dua arah. Jadi kita memahami ya, reaksi itu ada 2 jenis, ada reaksi satu arah dan 2 arah. Yang satu arah itu ada yang orde 0, orde 1, dan orde 2. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan orde 0. Bagaimanakah kita membuat sebuah reaksi itu termasuk orde 0? Bagaimana cara plotnya? Jadi kalau misalnya saja kita memiliki data terkait dengan pengolahan air, misalnya saja. Maka konsentrasi itu pada Y, sedangkan pada X itu adalah T. Jadi persamaan garisnya ini, seperti kita ketahui bersama, kalau kita belajar di gradien garis miring, Y sama dengan MX plus C, di mana Y-nya itu adalah konsentrasi dari A, yang selalu berubah berdasarkan waktu, turun ke bawah gitu kan ya. Dan T adalah X-nya. Ya. Y-nya adalah A, dan X-nya adalah T. Bagaimanakah menentukan nilai K-nya? K adalah nilai di sini ya, yang berhimpit dengan X, Mx. K adalah slope. Jadi, minus slope. Ya. Slope adalah K. Sedangkan intercept-nya adalah konsentrasi awal, A0.
Jadi konsentrasi awalnya ini dari titik 0 ke atas ini, A0 adalah intercept. Yang dimaksud dengan intercept adalah jarak antara titik 0, Y sama dengan 0, menuju atas ini sini disebut sebagai intercept. Interceptnya adalah konsentrasi awal. Jadi kita memplot Y-nya T, Y-nya adalah A, dan X-nya adalah T. Ya, kalau dalam persamaan. Sedangkan orde 1 adalah ketika kita ini membuat persamaannya seperti ini, persamaan garisnya, ln A sama dengan minus KT plus C. Jadi yang kita plot adalah Y-nya adalah ln A, ini adalah ln A-nya, sedangkan X-nya adalah waktu. K-nya juga adalah slope. Sedangkan intercept-nya itu adalah ln A0. Slope-nya adalah ln A0. Bagaimana dengan orde 2? Orde 2, persamaan garisnya adalah 1 per A sama dengan KT plus C. Di mana Y-nya adalah 1 per A, sedangkan X-nya adalah waktu, T. Slope-nya adalah K, dan intercept-nya C ini intercept-nya C, adalah 1 per konsentrasi awal. Jarak titik 0 ke atas. Ini adalah A0-nya. Ini adalah rangkuman persamaan laju reaksi. Ini dalam bentuk diferensial, orde 0, 1, dan 2. Ini dalam bentuk integral. Ini plotnya antara Y dan X, Y dan X, Y dan X. K-nya didapat dari slope, kebanyakan semuanya. Minus slope, dan ini slope. Kalau minus slope berarti dia turun ke bawah, kalau slope saja berarti dia naik ke atas. Satuan K adalah meter per sekon, 1 per sekon, dan 1 per M. Bukan meter ya, ini adalah konsentrasi per sekon maksud saya. 1 per sekon, ataupun per slope maksud saya. 1 per M per slope. M per slope ya, M per slope. Konsentrasi per slope-nya. Nah, bagaimanakah menentukan waktu paruhnya? T setengah, T half. Untuk orde 0, 1, dan 2. Rumusnya adalah untuk waktu paruhnya pada orde 0, cara rumusnya adalah konsentrasi awal A0 per 2K. K-nya itu adalah slope. 1 pada orde 1, ln 2 per K. K-nya adalah slope ataupun kinetic rate konstannya, laju reaksinya. Pada orde 2, 1 per dalam kurung konsentrasi awal dikalikan K. Ini contoh plotnya. Jadi kalau kita plot, ini konsentrasi awal turun ke bawah kan ya, misalnya saja konsentrasi polutannya awal, lalu dia turun ke bawah dengan berjalannya waktu, maka T half itu bisa didapat dari titik-titik ini. Waktu paruhnya bisa diambil dari titik-titik ini. Tetapi dengan persamaan ataupun perhitungan dengan cara seperti ini, memasukkan ke dalam rumus. Nah, saya punya latihan soal. Tentukan orde reaksi dan konstanta laju reaksi untuk data berikut yang diperoleh dari percobaan batch penurunan pencemar A. Jadi, menggunakan reaktor batch, waktunya mulai dari 0 menit sampai 10 menit, konsentrasi awalnya 100, dan akhirnya turun menjadi 11,1. Bagaimanakah caranya? Saya punya Excel-nya. Ini waktu, ini konsentrasinya. Untuk orde 1, dia memplot antara waktu dan ln A. Sedangkan orde 2, waktu T dan 1 per A. A adalah konsentrasi ya. Bagaimanakah mendapatkan ln A?
Rumusnya sama dengan len, buka kurung, klik di sini, B2. Lalu setelah itu sama dengan yang di bawahnya. Kalau di Excel, kalian bisa tarik langsung ke bawah. 1 per konsentrasi A, 1 per B2. Langsung kalian juga bisa tarik. Jadi, kita sudah dapat waktu konsentrasi A, mol per liter, ln A, dan 1 per A. Lalu kita plot di dalam orde 1 dan orde 2. Orde 1 adalah waktu dan ln A, sedangkan orde 2 adalah waktu dan 1 per A. Pertama, kalian plot dulu. Untuk orde 1 ya. Waktu, klik kontrol, lalu ln A. Insert, pilih scatter, titik yang ini. Nanti bentuknya seperti ini. Lalu, agar untuk menemukan persamaan, klik kanan, add thread line. Lalu kalian pilih linear, klik display equation, dan klik R-square. Dapat ini. Ini saya sudah lakukan sebelumnya. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan min 0,1935X plus 4117. R-square-nya 0,9036. Begitu pula untuk yang orde 2. Plotnya adalah waktu dan 1 per A. Klik kanan, add thread line nanti ya. Klik di titiknya. Klik kanan, add thread line. Linear, lalu klik display equation chart dan R-square-nya. Maka akan mendapatkan persamaan ini. Kalau kita bandingkan antara orde 1 dan orde 2, manakah yang lebih lurus? Cara untuk mengetahuinya adalah melihat R-square-nya. Kalau dia mendekati 1, maka dia semakin lurus. Ini 0,9036. Kalau ini ada 0,9994. Berarti ini lebih lurus. Berarti persamaan ini mengikuti, percobaan ini mengikuti orde 2. Karena lebih lurus berdasarkan R-square-nya. Berdasarkan hasil grafik di atas, maka reaksi termasuk orde 2. Persamaannya tadi ya, saya ulang. Y sama dengan 0,0079X plus 0,0112. Persamaan orde yang kedua adalah 1 per A sama dengan KT plus C. Ingat, Y-nya adalah 1 per A, X-nya adalah T. Berarti K-nya adalah 0,0079 ya. KT, T-nya adalah X, berarti K-nya adalah 0,0079. Sedangkan C-nya adalah 0,0112. Berarti dari sini kita mendapatkan K-nya adalah 0,0079 bersama satuannya liter per mol menit. Terima kasih. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.